diingetin kawan, Bang kok udah jarang upload video gitu. Nah karena kesibukan saya sering lupa upload video. Hari ini saya ada waktu sedikit, ya kebetulan ini sore hari. Saya ingin menjawab ini aja pertanyaan dari teman-teman ya. Karena kalau di komentar saya jawab, banyak teman-teman tuh yang jarang lihat komentar gitu. Jadi teman-teman harus biasakan juga baca-baca komentar kawan-kawan ya. Karena di komentar tuh rata-rata saya jawab gitu ya. Kemudian baca juga deskripsi video seperti di video ini, video yang lain baca deskripsinya, baca komentarnya. Karena rata-rata komentar itu insya Allah saya jawab. Kemudian bagi yang tidak terjawab, jangan berkecil hati. Karena kan nggak mungkin saya pantau satu-satu karena kesibukan, karena juga notifikasi untuk komentar nggak muncul semua di handphone saya gitu. Jadi nggak semua komentar yang ada notifikasinya. Yang ada notifikasi itu biasanya komentar yang kalian yang terverifikasi emailnya gitu di YouTube ya. Oke, kita jawab komentar dari teman kita ini. Ada yang nanya gini, Bang kalau pakai pakan full pabrik itu rugi nggak ya gitu. Gini Bang, saya jawabnya simpel aja ya. Kalau seandainya pakai pakan yang dari pabrik itu rugi gitu ya, mungkin saya udah nggak ternak lagi. Karena saya udah pernah coba pakai pakan yang racik sendiri di awal-awal. Karena saya dulu nggak punya modal. Nggak punya modal, hancur dulu. Jadi saya racik sendiri pakannya. Jadi untuk capai bobot 1 kilo itu, waktu itu masih joper itu. Di awal-awal saya ternak ya. Itu 3 bulan pakai pakan racikan. Itu dengan cara meracik pakan yang sesuai dengan pola gitu ya. Nah kekurangannya pakan racikan ini, tidak semua bahan yang kita bisa dapat. Nah, kemudian karena tidak semua bahan yang bisa kita dapat, akhirnya bobot ayam itu nggak sempurna. Nggak sesuai masa panennya, nggak sesuai bobotnya. Dan yang paling penting, ayam itu terkadang banyak yang sakit gitu. Nah, keuntungan kita memakai pakan pabrikan ini, kita nggak perlu lagi meracik, nggak perlu lagi cari bahan, kemudian komposisinya sempurna, ayam sehat, tepat waktu panennya gitu. Dan saya merekomendasikan untuk menggunakan pakan pabrik. Kenapa begitu? Karena sejauh ini yang membuat saya rugi dulu ya, itu sebenarnya pakan racikan, bukan pakan pabrik ya. Pakan pabrik itu menguntungkan karena apa? Panen tepat waktu. Kemudian juga apa namanya? Biayanya jelas, ayamnya sehat-sehat. Jadi kalau ditanya rugi nggak pakai pakan pabrik? Jawaban saya untung. Nah, untung asal harga ayam di tempat teman-teman itu cocok. Kalau ayam di tempat teman-teman harganya cuma 27.000, nah mending nggak usah ternak. Pakai pakan racikan juga nanti nggak terkejar bobot. Pakai pakan pabrikan nanti hasilnya nggak mencapai. Jadi maju kena, mundur kena. Seperti kemarin itu yang WA saya di WA, yang WA saya di WA, yang chat saya di WA. Dia dari Aceh. Di Aceh itu di daerah dia cuma 27.000 ayam kampung sekilo. Nah saya sarankan nggak usah ternak, mending cari usaha lain gitu. Karena usaha itu bukan cuma usaha ayam kampung gitu kan, banyak usaha lain gitu. Ngapain ternak ayam kampung kalau nggak ada untungnya, kalau ayamnya murah. Tapi kalau biasanya ayamnya murah, pasti pakannya juga murah gitu. Nah biasanya, jadi teman-teman kalau pengen ternak, jadi teman-teman harus cek dulu betul-betul harga pasarnya, kemudian pangsa pasarnya, harga pakannya, pakan apa yang mau digunakan, kemudian ketersediaan bibit, jenis kandang yang mau dipakai, itu harus betul-betul konfirmasikan dulu, kita susun dulu baik-baik gitu. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan orang-orang lain gitu ya. Mungkin usahanya berhasil, mungkin usaha berhasil itu nggak mudah gitu bos. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan gitu loh. Nah jadi jawabannya pakan pabrikan itu untung. Oke. Kemudian ada juga yang nanya gini bos, bisa nggak ayam jantan sama betina itu dikawinkan dengan umur yang sama? Mungkin teman kita ini nanya, mungkin dia melihara dari DOC ya. Dari DOC, kemudian dari DOC yang sama itu dipilah indukan untuk jantan dan juga betinanya, kan umurnya sama tuh. Nah boleh, bisa, nggak ada pengaruh, bagus kok. Itu yang di kandang saya itu, dia umur jantan dan betinanya itu sama bos, sama dia. Ngopi dulu ya, ngopi. Jadi kalau khusus untuk ayam KUB ya, ayam KUB, ayam joper, itu yang saya tahu. Kemudian ayam-ayam lain saya nggak tahu gitu ya. Saya hanya menjelaskan apa yang saya alami aja nih. Saya takut nanti salah jawab. Oke? Kalau yang saya alami di
ayam KUB sama ayam joper. Jantan dan betinanya itu ya, kalau KUB betinanya itu akan bertelur di usia 5 bulan dan jantannya di usia 4 bulan dia sudah mulai berkokok. Di usia 4,5 bulan jantannya tuh udah mulai mau ngawin. Nah, 4,5 bulan dia udah mulai mau ngawin. Jadi di usia betina 5 bulan dia sudah mulai belajar bertelur. Dengan catatan bobot mesti tercapai. Nah, untuk mendapatkan bobot yang tercapai ini supaya dia bertelur tepat waktu, supaya tidak molor waktunya, kemudian juga pakan yang kita gunakan untuk cetak induk juga tidak banyak habis gitu ya. Jadi itulah gunanya kita menggunakan pakan pabrikan supaya bobot dari indukan kita ini tercapai di usia yang tepat, supaya masa bertelurnya juga tepat. Banyak kejadian saya lihat di Facebook, ada yang WA saya, ya, kok ayam saya udah 7 bulan, udah 6 bulan kok belum bertelur gitu. Nah, setelah difoto, tanya pakannya, kemudian dia jawab dengan pakan racikan gitu. Nah, bobotnya itu usia 6 bulan baru 1 kilo. Sementara untuk ayam betina yang siap bertelur itu bobotnya harus di antara 1,3 sampai 1,5 kilo di usia masa produktifnya. Kalau ayam joper, dia masa produksinya itu di 18 minggu. Jadi 18 minggu atau 4,5 bulan. Kalau untuk KUB 20 minggu atau 5 bulan. Nah, teman-teman, jadi gampang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin hasilnya bagus, tentu kita harus memberikan kualitas yang bagus juga untuk ayamnya, supaya ayam juga memberikan kualitas yang bagus untuk kita gitu kan. Nah, gampang teman-teman. Jadi yang pertama catatannya, bobot harus tercapai di usia produksinya. Jadi bisa nggak ayam jantan dan betina usianya sama? Sangat bisa. Dan ayam jantan dan betina di kandang saya itu usianya sama. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian ada yang nanya lagi nih, bisa nggak kandang pembesaran atau kandang induk, kandang DOC yang langsung nempel ke tembok rumah? Nah, itu bisa sekali ya, tapi kekurangannya nanti di bagian belakang kita nggak bisa kasih tempat pakan. Nah, jika dengan menempel ke tembok, bisa untuk kandang postal, bisa untuk kandang baterai, dan semua jenis kandang bisa ya. Nah, tetapi di bagian depannya aja tempat pakan dan tempat minum. Tapi kalau teman-teman nggak memerlukan bagian di belakang untuk tempat pakan dan tempat minum, nggak jadi masalah. Asal sirkulasi udara dan pencahayaannya bisa masuk. Kan tembok kan cuma bagian belakang aja ya, cuma bagian belakang, kemudian bagian depannya kan kita berikan bambu atau kawat ya, bagian kiri dan kanannya juga, jadi sehingga sirkulasi udara dan cahaya juga masuk, dan itu nggak jadi masalah, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Silahkan teman-teman lakukan itu. Dan biasanya orang yang menggunakan tipe-tipe kandang yang langsung nempel ke tembok ya karena keterbatasan lahan ya, dan memang itu sebuah inovasi gitu loh, dan nggak jadi masalah, sah-sah aja. Dan sekecil apapun lahan bisa kita manfaatkan agar bisa menjadi produktif dan menjadi pemasukan sampingan ataupun pemasukan utama bagi kita dan keluarga-keluarga kita gitu. Dan ternak ayam kampung ini mudah teman-teman, bisa dilakukan oleh siapa saja, siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, karyawan swasta, bahkan untuk pengangguran sekalipun, dan untuk orang yang susah sekalipun, bahkan orang yang kaya sekalipun bisa melakukan usaha untuk ternak ayam kampung. Mau tua, mau muda, itu bisa semuanya. Karena mudah dilakukan, tidak membutuhkan lahan yang luas, bahan yang mudah didapat, kemudian harga jualnya stabil. Dan itu yang menjadi kunci untuk kita beternak ayam kampung yang menjanjikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain kita bahas di video yang berikutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya mau lanjut merokok dulu, menikmati dulu, ngopi-ngopi ya kan. Makasih, jangan lupa subrek dan share ke teman-teman lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.